Shalom umat percaya, salam sejahtera untuk kita sekalian dan sukacita di dalam hadirat-Nya. Kita dipertemukan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan rasakan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Mari berikan hati yang terbaik untuk menyenangkan hati-Nya, karena Dia Bapa yang senantiasa memberi yang terbaik di dalam setiap kita. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan, Engkau Bapa, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kekuatan kami, sukacita kami. Haleluya. Kami datang dengan kesungguhan hati di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami berada. Bukan hanya Engkau Allah yang maha hadir, tetapi Engkau juga maha tahu. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau mengenal pribadi kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Umat percaya yang diberkati Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain kehidupan di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita, Bapa yang luar biasa, yang sungguh mengasihi setiap kita anak-anaknya. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, percayalah bahwa sekali-kali Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin, janjinya luar biasa bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Dan Dia bukan Tuhan yang berdusta, Dia Tuhan yang menggenapi apapun yang Dia sampaikan di dalam firman-Nya. Dan semua yang dijanjikannya kepada kita umat percaya adalah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang menguatkan kita. Bahkan hal-hal yang menyenangkan kita. Mungkin kita berkata, yang mana yang menyenangkan? Hidupku penuh pergumulan, hidupku penuh tantangan, air mata mengalir tiada henti senantiasa karena aku harus menghadapi persoalan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan mengaminkan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bagian kita adalah percaya saja, percaya akan setiap janjinya, percaya akan setiap perkataannya, dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Umat percaya kita melihat satu lagi janji Tuhan dari sekian banyak janjinya di dalam firman-Nya. Kita perhatikan dalam Mazmur pasalnya yang ke-16. Dikatakan seperti ini ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi kalau ada orang yang sedang mengukur sesuatu yang akan diberikan kepada kita, maka semua pengukuran-pengukuran itu jatuh di sebuah tempat yang Alkitab katakan tempat itu permai adanya. Dan karena tempat itu permai adanya, umat percaya pasti akan membawa kesenangan di hati kita, bahwa bagian atau tanah
atau wilayah yang diberikan kepada kita adalah wilayah-wilayah yang luar biasa. Nah, itu janji Tuhan kepada kita. Jadi apa yang akan Tuhan berikan selalu yang terbaik, selalu yang membuat kita bersukacita di dalam Dia. Lalu kita bertanya, mengapa bagian itu menyenangkan hatiku? Mengapa apa yang diberikan Tuhan itu membuat aku bersukacita? Maka jawabannya kita akan melihat di ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima berkata demikian, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Nah, umat percaya, kita melihat dari ayat yang kelima ini, maka ada 3 hal yang akan kita dapatkan di tempat di mana bagian itu diberikan kepada kita dari Tuhan. Ya, makanya dikatakan tempat itu adalah tempat permai dan kita senang akan bagian itu. Maka dikatakan seperti ini yang pertama, Engkaulah Tuhan bagian warisanku. Jadi di tempat itu umat percaya, maka dikatakan yang pertama yang kita miliki adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Jadi luar biasa sekali bahwa di tempat di mana kita berada, di tempat di mana tempat itu dikaruniakan kepada kita, maka di sanalah ada Tuhan pribadi yang diberikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan Tuhan, maka saya percaya seharusnya dalam kehidupan kita, kita merasa kita tidak perlu apa-apa lagi. Karena Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Seringkali umat percaya kalau kita berdoa, kita katakan seperti ini, Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Karena tanpa kehadiran-Mu, maka sia-sialah apa yang kami kerjakan. Kalimat itu kalimat yang benar umat percaya. Karena memang tanpa Tuhan kita sia-sia. Tanpa Tuhan kita tidak merasakan apa-apa. Tanpa Tuhan kita sesat. Kita tidak tahu arah tujuan. Kita tidak bisa menikmati apa yang baik. Tidak ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu sendiri memberikan dirinya kepada kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya pujian tadi kita nyanyikan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita, Alkitab mengkisahkan dalam satu ilustrasi bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang ke sebuah ladang, lalu kemudian dia menemukan harta karun di ladang itu. Dan setelah dia temukan harta karun itu, dia tinggalkan lagi ladangnya untuk apa? Untuk menjual semua kekayaan yang dia miliki, di mana hasil dari penjualan itu dia akan gunakan untuk membeli ladang dan harta karun itu. Nah, demikianlah kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Jadi bayangkan, untuk kerajaan Allah, seseorang akan menjual segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Ini berarti umat percaya, Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu berharga. Nilainya luar biasa. Dan kalau kita memiliki Dia, kita memiliki segalanya. Hari ini mungkin kita bukan adalah orang yang memiliki harta, emas, perak, jabatan, atau keadaan yang berlimpah-limpah menurut ukuran dunia. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Yang kedua, umat percaya yang kita pelajari, pialaku, pialaku. Di dalam ayat ini, piala melambangkan berkat Tuhan, melambangkan penyediaan Tuhan. Mazmur 23, salah satu ayatnya mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Lalu kemudian dikatakan pialaku penuh
melimpah. Tuhan menyediakan segalanya di hadapan musuh-musuh kita. Artinya, Tuhan tidak permalukan kita, tetapi Tuhan permalukan musuh-musuh kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membuat kita kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Alkitab berkata, asal ada makan dan pakaian itu cukup bagi kita, dan itu dijamin oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya percayalah umat percaya dimanapun engkau berada, anak Tuhan tidak akan dibiarkan untuk kelaparan. Tidak akan pernah kekurangan. Karena Bapa kita adalah yang memberikan janji untuk memelihara kita. Dia katakan, kalau burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi, apalagi kita anak-anaknya. Kita tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup ini. Kalaupun kita merasa kekurangan, mungkin karena kita membandingkan dengan nilai ukur dunia kepada kita. Orang dunia berkata, kalau kamu tidak punya mobil, kamu kekurangan. Kalau kamu tidak punya rumah pribadi, kamu adalah orang yang berkekurangan. Kalau kamu tidak punya jabatan tinggi, kamu adalah orang yang berkekurangan. Itu adalah nilai ukur dunia, umat percaya. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengukur kita dengan emas, perak, dan permata. Karena apapun ukuran dunia, jika kita adalah anaknya, kita berharga di matanya. Dan sebagai anaknya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita meminta-minta, tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi ini, kita ketahui bersama bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan, ada banyak orang yang mengalami pengurangan pendapatan, bahkan sampai mengalami pemutusan pekerjaan. Ada orang-orang yang kehilangan pendapatan dan akhirnya mengalami goncangan ekonomi dalam hidupnya. Mungkin itu juga dialami oleh Anda, kita semua umat percaya. Tetapi kabar baik yang kita lihat hari ini, kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita masih bisa berjumpa, bahkan kita tidak dalam keadaan kelaparan, karena Tuhan yang memberkati kita. Piala kita penuh berlimpah. Jadi Dia Allah yang akan selalu mencukupi kebutuhan kita umat percaya. Yang ketiga, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Umat percaya yang diberkati Tuhan, ini adalah wilayah tempat di mana kita berada. Bagian itu seperti itu. Dan Tuhan meneguhkan, menguatkan tempat itu. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasalnya yang ke-125. Ayatnya yang ketiga, maka dikatakan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Jadi di tanah yang diundikan, yang dibagikan kepada kita tadi umat percaya, maka Tuhan berkata kekuasaan orang fasik, kekuasaan orang jahat tidak akan bertahan di tempat itu. Artinya kita akan selalu dilindungi dari segala yang jahat, dari segala yang tidak baik. Bahkan Tuhan juga akan menghalangi kita kalau kita ingin melakukan kejahatan di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Berjalan bersama Tuhan, maka Roh Kudus-Nya akan selalu menuntun kita melangkah dari kebenaran lepas kebenaran. Orang akan berusaha berbuat jahat kepada kita, ya. Orang akan selalu mengupayakan untuk menjatuhkan kita, mengalahkan kita, atau merusak kehidupan kita. Tapi janji Tuhan, di tanah, di tempat di mana Tuhan berikan kepada kita, maka orang jahat tidak akan bisa mengalahkan kita. Karena pagar perlindungan darah Yesus
akan selalu menyertai kita. Kalaupun kita sempat jatuh, janjinya kita tidak akan tergeletak. Kalaupun kita sempat jatuh, bersama dengan Roh Kudus kita akan bangkit lagi, kita akan bangkit lagi, kita akan bangkit lagi. Sehingga setiap niat dan upaya orang jahat tidak akan pernah berhasil di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalaupun kita ingin membalas perilaku mereka, maka firman-Nya akan mengingatkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan perbuatan baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lihat umat percaya, benarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, betapa kita pasti akan senang di tempat yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Karena ada Tuhan di sana, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Luar biasa. Berbanggalah kalau kita adalah anaknya yang mendapat warisan dari kasih karunia-Nya. Semangat umat percaya dimanapun Anda berada, bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman kami alami Bapa, Engkau tetap berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah persoalan yang kami sedang hadapi, ada air mata yang menetes di mata kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang baik bagi orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, sekalipun secara kasat mata jasmani kami melihat bahwa begitu banyak persoalan melingkari kami. Tapi iman kami berkata, bagian kami adalah apa yang Kau berikan kepada kami. Bagian kami adalah apa yang Kau perkatakan kepada kami, dan iman kami mau fokus saja kepada apa yang Kau perkatakan kepada kami, bukan kepada kenyataan yang ada di sekeliling kami. Dan kami percaya dengan iman kepada Tuhan, maka kami sanggup melewati kenyataan yang ada, kami sanggup menaklukkan persoalan yang ada, dan kami akan melihat kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan beserta kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, seluruh umat percaya dimanapun mereka berada. Tuhan, hari ini biarlah mereka bersukacita di dalam Engkau, karena mereka tahu ada Tuhan beserta mereka. Ada Tuhan yang setia, yang selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah usaha pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kesehariannya. Bapa, Engkau jadikan berhasil dan beruntung, karena Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik ya Bapa, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hati mereka dipulihkan, mereka bersukacita di dalam Tuhan, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga Tuhan ada kekuatan baru bagi yang sakit ya Bapa. Dan dengan bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang merindukan sesuatu ya Bapa, biarlah mereka mengandalkan Engkau untuk mendapatkannya, lalu kemudian berjalan mengikuti hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Sehingga pada waktunya dengan cara Tuhan, mereka akan mendapatkan, mereka akan terpenuhi apa yang mereka rindukan. Keluarga-keluarga umat percaya Kau berkati, Kau lindungi, Kau ikat dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, selalu ada di dalam keharmonisan dan kesatuan, karena di dalam kesatuan disitulah berkat Tuhan akan dialirkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh umat percaya dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Kristus menyertai mereka. Seperti kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kau berkati gereja-gereja Tuhan, komunitas-komunitas orang percaya. Terus Kau ikat dengan semakin kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Agar setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada akan semakin lekat dengan Tuhan dan mampu
menjadi berkat dimanapun mereka diutus oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, Indonesia, biar tetap kuat di tengah-tengah badai persoalan yang ada, dan kami melihat tangan Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami siap beraktivitas di dalam anugerah, rahmat dan damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.